sebentar pelajari bahwasannya nuzul Quran ya. Nuzul Quran itu yang terpikir di benak panjenengan semuanya apa Pak ya, perwakilan. Jenengan kan sering ya nuzul Quran itu yang terbenak di mana panjenengan niku napa? Ya, Mas niki nuzul Quran niku napa Mas? Nuzul Quran. Napa? Ya Pak Waudi, anake iki ajare Pak. Nuzul Quran niku napa Pak Waudi? Nah, Mas, diturunkannya Al-Quran dari kata nazala ya, dari kata nazala itu turun ya. Jadi mengapa ini merupakan kebahagiaan seluruh kaum muslimin ya? Mengapa kita wajib mengingat-ingat ya? Di antaranya adalah diturunkannya Al-Quran itu sebagai pelipur lara. Jadi ngopo memang sedih, iya. Jadi Nabi Muhammad ya dari kecil itu sudah sama Allah itu hatinya sudah dibersihkan Pak. Ketika ada peristiwa pembelah dada ya, ketika itu Rasulullah baginda kita masih kecil itu kan ada kotor-kotoran iri dengki itu dibersihin sama air zam-zam. Nah setelah itu kan dia melihat masyarakat yang nauzubillah ya itu pada nyembah berhala ya, perbudakan masih di mana-mana, kezaliman dan kebodohan. Nah, Nabi Muhammad tuh merenung ya. Pernah juga galau banget ya kan. Nah, kalau kita itu namanya gabut lah ya, ada kegundahan gitu. Ketika itu kalau zaman dulu ya, itu namanya namanya bersendiri ya, menyendiri. Kalau bahasa Jawane gitu semedap ini bukan untuk syirikan ya. Jadi dia ke gua napa Mas? Jenengan gua napa? Enggak tahu lagi. Gua napa? Nabi Muhammad angsal wahyu di gua mana? Di gua Hira ya. Anak-anak harus mulai sekarang benar dikasih tahu Pak. Ini otentik Pak, enggak bisa dibantahkan. Bukti sejarahnya ada ya, kalau panjenengan dapat rezeki dungo ya, kalau ada orang umroh ya sampean pulang haji ke rumahnya minta doa moga-moga saya ketularan ya kan. Mriki enten sing pernah naik haji? Mas sing udah naik haji maksudnya. Ya, kalau sampun teng mriko ya biasanya itu nanti sama gate-nya ya, walaupun saya belum pernah ya kan, tapi intinya ya ngono kuwi lah ya, biasanya diajak ke atas ya, diajak ke atas gua ya, ini Nabi menyendiri di sini. Nah ketika Rasulullah SAW galau gundah gulana ya kan dengan kondisi masyarakat, akhirnya apa, dia didatangi malaikat sinten Mas niki, malaikat sinten Mas? Masya Allah, malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril, kok Jibril yang Indonesia ono sing ngaku-ngaku Jibril ditangkap polisi, berarti lu hebat banget ya. Polisi Indonesia nangkep Jibril. Nah, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad ya. Ya ketika itu Nabi Muhammad ketakutan ya kan, ketakutan yang luar biasa ya. Diceritakan di situ keringatnya nih gembrobios gitu kan ya. Ya. Apa yang surat yang turun ketika itu? Yaitu diantaranya adalah surat Al-Alaq ya, Al-Alaq. Yang pertama ya, diantara bait pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra ya. Bukan panjenengan, bukan bertakwa, bukan sampai disuruh itu bekerja, sholat, tetapi yang pertama adalah Iqra. Ini artinya sangat luas sekali. Loh, Nabi Muhammad disuruh Iqra, tapi Nabi Muhammad ngapunten, Nabi Muhammad itu dari lahir ya, memang sengaja sama Allah itu dia memiliki sifat ummi. Jadi ummi itu tidak bisa membaca. Bukan Nabi Muhammad itu bodoh, bukan ya kan? Karena apa? Dia nanti dipersiapkan untuk menerima wahyu ya kan? Dia dari kalangan orang bangsawan, orang otomatis cerdas ya kan? Nah, ketika itu dia disuruh Iqra, maksudnya apa? Iqra di sini suruh membaca. Membaca apa? Membaca alam sekitar. Ya Allah ya, ono langit ya yang bersusun-susun,
lautan ya, hujan yang kadarnya niku kok rapi banget, mesti ini ada yang menciptakannya. Begitu juga dengan kita Pak ya. Jadi panjenengan semuanya harus mulai berpikir ya kan. Ya Allah, apa sih ya saya masuk bangun tidur ya kan, sholat, habis itu kerja, sholat lagi, bangun tidur, ini nih apa ya, apakah hidup kita ini untuk sesuatu hal yang sia-sia? Mengapa kita ini diciptakan? Ini menjadi renungan kita semuanya. Makanya di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya kan, dan tidak aku ciptakan ya jin sama manusia semuanya untuk beribadah. Nah makanya dengan adanya Al-Quran diturunkan ini, pertama adalah pelipur lara. Karena apa Pak? Jadi Nabi niku ya, para sahabat terutama, sebelum mereka belajar Al-Quran ya kan, dia ditambatkan dulu namanya iman ya. Jadi jangan sampai ya nanti ketika anak kita hafal Qur'annya Masya Allah ya kan, ilmu syar'inya, ilmu kognitifnya seperti IPA dan sebagainya, luar biasa pengetahuannya, tetapi masalah ruh, masalah batin ini lemah ya kan. Makanya gelombang tahfidz atau gelombang penghafal anak-anak seluruh dunia ini, nggak cuma seluruh Indonesia Pak, jadi gelombang menghafal ini juga kita sambut bagus, cuma belum cukup Pak. Nabi mengutamakan bahwasannya iman terlebih dahulu. Mengapa seperti itu Pak? Ngapunten ya, biar anak-anak kita ini tidak rapuh, anak-anak kita ini biar mendapatkan feel. Nah, feel itu bisa ngerasake. Mbak kita tuntut terus kue ngapal ngene-ngene, tapi di dalam hati iki ngopo ki sih? Bapak Israel kayak hilang, Pak. Tetapi kalau anak wis dikasih tahu khosyah nak, bahwasannya Allah ini melihat panjenengan, melihat kamu nak, kue ning ndi wae iki Allah ngerti, ya kan. Namanya napa? Muraqabatullah ya. Namanya muraqabatullah. Jadi anak itu ning masjid dhewe tanpa panjenengan oprak-oprak. Kalau wis ibarati imane wis nempel Pak. Tetapi kalau masalah itu hanya sebatas kognitif, panjenengan nanti anak ngapunten bisa jadi seperti robot Pak ya. Ketika baterainya habis ya kan, dia sudah ngeblas. Ketika panjenengan sudah nggak bisa ngontrol, dia udah tumbuh besar ya kan, jenengan nanti tidak bisa mengontrolnya ya. Makanya tadi nuzul Quran ini bukan hanya sebatas kita ini turunnya Al-Quran sebagainya, ada makna terkandung nih. Iqra ini adalah yang pertama adalah membaca dengan keimanan. Ada yang mengatakan ya, kita ayat kauniyahnya Pak gimana? Saya ngambil nopo nggih? Ayat kauniyahnya itu ngambil contoh di alam Pak. Jenengan di sini kurang ada ya, kalau di Solo atau di daerah saya Sukoharjo masih banyak namanya pohon bambu ya. Ngertos? Pohon bambu biasa nih Pak, kalau di desa-desa niko nggih, di sebelum masuk desa atau mau masuk sebuah desa biasanya dipagari namanya bambu Pak. Mbah bambu pring ngori, pring ngapus, apa nih Pak, pring petuk ya. Nah, pring. Mengapa kok pring ini dibaratkan? Pring niku Pak, Bu, Mas ya kan. 5 tahun, nggih 5 tahun niku pertumbuhannya Pak. Cuma meski sakmene iki Pak, 5 tahun Pak, ya kan. Itu pringok suwe men ya tumbuh ya ini kan. Loh, kok kayaknya jangan salah dulu. Dia mempersiapkan apa? Bukan langsung menjulang ke atas kayak pohon-pohon lainnya, tapi dia mengukuhkan akarnya Pak. Akarnya itu luar biasa, dia merabas kemana-mana karena nanti untuk generasi. Jadi 5 tahun itu kadang-kadang ya panjenengan semuanya kegagalan lain sebagainya, bukan panjenengan nggak tumbuh, bukan panjenengan gagal, tapi panjenengan sedang mempersiapkan keberhasilan. Belajar dari mana? Pring niku ya 5 tahun niku menjalar kemana-mana. Nah, karena setelah 5 tahun niku pertumbuhannya Pak nggak cuma
satu kilan langsung bermeter-meter ya. Nah yang uniknya ketika nanti pring ini mendapatkan serbuan angin Pak, bukan dia mendapat musibah ya, bukan dia semakin menguat, tapi dia merunduk serunduk-runduknya. Agar apa? Agar dia tidak patah, ya kan? Agar dia tidak patah. Tapi manakala anginnya sudah reda lain sebagainya, dia kembali berdiri. Begitu juga dengan kita, Pak, ya kan? Anak-anak kita ini jangan sampai kita cekokin ilmu-ilmu yang luar biasa, tetapi ruhnya ya, ruhul walad atau ruhul mudaris ya, jenengan itu ruhul mudaris, panjenengan itu karena guru ya. Nah anaknya diberikan ruhul walad ya, untuk anak itu biar ada rasa khosyah. Karena apa? Di antara hasilnya nuzul Quran itu adalah iman yang kuat. Nah nopo niku tegesi iman. Nah, kadang-kadang iman niku yo percaya kan, percaya. Iman, para ulama memberikan penjelasan. Yang pertama adalah tasdikun fil qalbi ya. Pertama itu menghujam dalam hati itu kuat ya. Karena apa? Nanti ketika yang ditakutkan itu ketika panjenengan lagi fakir atau panjenengan kaya, Allah bukakan pintu rezeki atau Allah tutup pintu rezeki ini panjenengan buis kerja puntang panting ya mung hasilnya semono ya kan, adalah tawaran, Pak piye Pak jenengan ayo golek duit sing haram, oh ayo Pak jalan pintas lain sebagainya, atau panjenengan sampean melu aku baik engko tak kai fasilitas seperti ini. Tapi kalau ini dengan himpitan ya, kalau panjenengan hidupnya masih enak-enak aman lain sebagainya oke ya kan, tapi nanti kalau udah di apa namanya itu cobaan ya, cobaan kekurangan makanan, ketakutan yang menjadi benteng napa? Iman Pak. Makanya Nabi niku jadi anak-anak sebelum belajar Quran niku yang dianu iman. Nah, karena apa? Nanti ketika imannya sudah kokoh, belajar Al-Quran niku tambah enak banget Pak. Ya. Yang di depan ini apa sudah bisa merasakan? Saya juga terus terang Pak, belum. Makanya kita apa ya bareng-bareng ya, bareng-bareng gitu. Iman ini yang utama ya. Jamaah sholat taraweh Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah. Jadi marilah dengan adanya nuzul Quran ini kita mawas diri ya kan. Jangan-jangan kita ini ibadah ya gitu seperti ini hanya rutinitas belaka. Pertama karena berkewoh ya. Mosok sih aku kok orang yang terdituakan masyarakat kok ora sholat karena terpaksa ya, atau ya karena tadi ada jiwa kemunafikan ya kan, ada jiwa ini orang munafik juga sholatnya banyak dikira, tapi di situ apa dia mencari ya kan, mencari pundi-pundi uang ya, pundi-pundi harta dengan dia menjadi duri dalam daging kaum muslimin banyak. Bahkan sekelas ulama pun juga ketika dia membingungkan umat, jadi bukannya mempersatukan tetapi biasanya itu dengan membingungkannya. Wal iyadu billah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi nuzul Quran ini, Al-Quran ini diantaranya sebagai pelipur lara ya, karena Nabi itu galau dengan adanya Quran ini ya. Jadi sepelik apapun sepelik apapun masalahnya Rasulullah diadukan kepada Allah. Qala innama ashku basi wa huzni ilallah ya. Jadi kadang-kadang ya kan Allah itu di nomor akhirkan gitu kan ya, kita punya ada masalah gitu kan, bukannya kita menggelar sajadah nangis di situ, pertama kita mencari apa dulu? Orang hebat dulu ya. Terus itu mencari hebat orang mantap gitu kan ya, mencari lain sebagainya, dan Allah baru padahal ya di antaranya Allah memberikan musibah lain sebagainya. Jangan-jangan Pak ya, jangan-jangan Allah itu pengen nyentil panjenengan ya kan, wah iki kok ora tahu ngaji sih no. Oh iki kok ora tahu ning masjid sih no. Dikai cobaan seperti itu harus dia sadar. Nah seperti itu. Ifani fillah arsadani wa arsadakumullah. Di antara pelipur lara ya kan. Terus selanjutnya Al-Quran di antara mana adalah semangat Pak.
Jadi Al-Qur'an ini panjenengan semuanya tidak bisa mengubah Al-Qur'an. Wallahi jenengan ngapus alif aja Pak, tidak bisa ya. Mbok seluruh dunia ini ya kan. Oh ini wong Wonokerto arep ngubah Al-Qur'an dan sebagainya. Orang sana wis ngerti, sampean iki ngubah walaupun Al-Qur'an itu ada bacaannya, ada namanya qiraah sabu'ah, qiraah asyirah, tetapi memiliki bahasa yang paten, Pak. Ya kan? Makanya diantaranya Al-Quran adalah pada zaman jahiliyah dulu ya, jadi mukjizat niku Pak menurut dengan zamannya. Jadi, walau zamannya Nabi Musa ya kan, zamannya Nabi Musa niku Allah pertontonkan mukjizatnya adalah Nabi Musa bisa membelah lautan. Hebat Pak. Nabi Musa sekali nyelentik wong langsung mati karena emang orang-orang dulu kuat ya. Atau mukjizatnya Nabi Ibrahim ya kan, ketika itu dibutuhkan karena Nabi Ibrahim adalah ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian ketika dia mau dibakar ya, dia nggak mempan. Tetapi di Al-Quran ini orang Arab itu sangat mendewa-dewakan penyair Pak. Jadi wong penyair itu top-topan Pak, penyair. Jadi penyair yang ulung. Jadi antara kabilah itu berlomba-lomba membuat syair. Ya, jadi syair itu nah, Al-Qur'an ini bikin melongo orang-orang Arab, Pak. Kok ono syair yang tersusun rapi, ya kan, dan dibuktikan secara ilmiah, ya kan. Habis itu dengan lantunan yang luar biasa. Iki mesti iki dudu sing gawe Muhammad. Muhammad ki apa? Umi tadi nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, ya kan? Ya, di antara adalah takjis, melemahkan ya kan, melemahkan syair-syair orang-orang ya. Makanya banyak syair-syair penyair-penyair yang masuk Islam ya kan, dengan diturunkannya Al-Qur'an. Lah, Al-Qur'an panjenengan tidak bisa mengubah Al-Qur'an, tapi perlu dipercaya Al-Qur'an dapat mengubah panjenengan semuanya ya kan? Berapa banyak ya orang hebat ya, orang cerdas ya, yang dia masuk Islam itu karena pencarian, maka dia semakin yakin Pak. Tetapi orang keluar dari Islam biasanya ngapunten, biasanya karena harta, wanita, dan tata-tata yang lain. Tetapi kalau dengan pencarian lain sebagainya, karena apa? Al-Quran bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan secara baik, secara apa namanya itu ilmu tentang apa ya namanya, kalau sains ya itu contohnya apa? Nah, contohnya banyak sekali, diantaranya adalah seperti marojal bahroini yaltaqiyan itu kan ya. Jadi di laut niku ya, di laut niku terbelah Pak, maksudnya laut niku terpisah ya kan, ada yang sampingnya air tawar ya kan, ada yang namanya air payau yang sing napa niku asin gitu kan ya. Nah, itu di mana ya kan? Ternyata setelah diteliti peneliti bener ya kan. Jadi apa? Memang Allah Subhanahu wa taala paling tahu karena bagian dari bumi, bulan, seluruh alam raya ini, galaksi, Bima Sakti, Tatar Surya ya kan. Allah menciptakan arsnya ya, menciptakan surga, neraka ya kan. Jadi yang apa menceritakan itu, jadi tidak bisa dibantah. Makanya Al-Qur'an ini sebagai motivasi Pak. Jadi jangan sampai panjenengan sudah ngaji, sudah apa lain sebagainya, keyakinannya jek urung wah bener ora yo asline yo. Engko ki ning akhirat apa namanya niku ana surga ana apa. Sampai nanti bimbang, ragu ya kan. Jangan dikira Pak, jangan dikira ngapunten Pak, wong sing udah alim, mbok ustad, kiai, habaib lain sebagainya akan diusik masalah keyakinannya seperti itu. Setan itu Pak, mengganggu dari depan, dari samping, karena apa? Pengen menggelincirkan biar sampean itu adalah nanti kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya banyak Pak, ngapunten dulu ada ulama Bani Israel ya kan. Itu imannya, ibadahnya lain sebagainya, tapi di akhir hidupnya apa? Dia menyembah setan ya kan. Bukannya dia nggak percaya, ini tadi. Makanya Al-Quran sebagai motivasi kita bahwasannya ada kampung akhiratnya,
ada kampung akhirat. Ini yang harus menjadi motivasi pertama, ya kan. Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai pelipur lara kita, ya kan. Kedua sebagai motivasi, ya, motivasi. Jadi gen semangat, bukan ya. Wah, karena apa? Inna dina indallahil Islam. Jadi Pak, berarti jare Pak, jare ki semua agama itu benar, gitu kan ya. Ini yang menjadi was-was. Yo padha wae kayo nyembah lain sebagainya, ya kan. Nanti intinya gampangane ngene Pak, gampangane ngene wis. Kowe arep ning Pekalongan, aku tak lewat Tirto, ya kan. Aku tak lewat Kajen, ya kan. Aku tak lewat kene daerah ngendi kene ya. Tapi kan sama-sama ning Pekalongan, gitu kan ya. Ketahuilah, ya kan, itu diantaranya adalah ilmu-ilmu setan. Ada lagi yang mengibaratkan seperti roda, rujinya banyak, tapi kumpulin yang satu di tengah otot, ya kan. Gimana? Apakah kita ini berarti kita ini sombong ngaku agama yang paling benar? Ya. Lakum dinukum waliyadin, harus jelas, harus wani nih Pak. Untukmu lakum dinukum, ya, untukmu agamamu, untukku ya agamaku. Aku percaya agamaku ini memang bener, ya, agamaku bener. Karena apa? Contohnya untuk membantah mereka, ya, untuk membantah mereka bahwasannya gini, di dalam sebuah negara, apakah ada presiden dua, gitu kan? Yuk, ya saling memperebutkan, ya saling memperebutkan. Dan diantaranya adalah sebagai Islam agama yang diridhoi oleh Allah, yang diingini oleh Allah. Untuk agama yang lain mereka ibaratnya Pak, panjenengan berislam itu mendapatkan kartu Pak. Contoh, ada kuliah ke panjenengan, sampean kuliah, yang satu itu daftar registrasi namanya panjenengan lain sebagainya, yang satu, ya kan, yang satu orang daftar tapi melu-melu kuliah, ya kan, dia melu-melu kuliah, pinter Pak, pinter lain sebagainya. Apakah dia mendapatkan ijazah? Apakah dia mendapatkan gelar S1 walaupun dia sama-sama beribadah, sama-sama ngaji, sedekah, mungkin luwehi dari panjenengan? Itu contohnya. Ya mesti ditolak. Wis kuliahane yo aku wis kuliah melu, bendino penumpang gelap. Ya kan? Namanya penumpang gelap. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dari zaman Adam, ya kan, sampai zamannya Nabi Muhammad itu satu Pak, mendakwahkan namanya milatul haq, agama tauhid. Ya, agama tauhid apa? Adalah agama Islam. Jadi Nasrani, Yahudi ini dikatakan bukan agama kalau di Islam, ya. Nah, Yahudi itu keturunan namanya Yahuda, ya. Nasrani itu diambil dari kata daerah namanya Nazaret, ya kan, namanya Nasrani, ya kan. Malah kan Yahudi, Nasrani itu agama Islam baru-baru lain sebagainya. Pikniknya mereka kurang jauh. Ibrahim itu, ya kan, Ibrahim Yahudi itu, Yahudi baru ada itu, jauh-jauh Nabi Ibrahim sudah ada, ya kan. Jadi agama Islam, ya, agama Islam itu agama memang sudah dari dulu, dan kita memiliki dalil-dalil dan ilmu-ilmu yang sangat bersanad. Kita punya buktinya Pak, ya kan, kita punya buktinya dari Nabi Adam. Dia ada kisahnya juga, ya kan, ketika itu dia diciptakan dari segumpal tanah. Habis itu dia malaikat, ya kan, malaikat namanya, dan lagi namanya Azazil, ya. Azazil itu setan, kalau di sana iblis lah, ya, iblis, namanya itu Azazil. Azazil itu hamba Allah yang tinggi mulia. Jangan dikira Pak, iblis itu setiap hari sujud terus, ya Pak, ya, sujud, ngibadah lain sebagainya. Tetapi, ya kan, ketika mereka disuruh sama Allah, karena apa? Nabi Adam ini, ya, manusia ini, dia dikasih namanya, kalau mereka itu cuma dikasih iman berubah, tapi tidak bisa dikasih akal. Ini Nabi Adam nih dikasih pengetahuan, nama-nama itu benda-benda, makhluk-makhluk. Lah mereka disuruh untuk sujud, bukan menyembah. Iki sebagai bentuk penghormatan. Yang malaikat gelem Pak, tapi yang ini
Azazil niki, yang iblis niki, ora gelem ya, ana khairum minhum. Jadi makanya ketika kita sudah beriman, jangan sampai ada bibit kesombongan, ya kan? Karena apa? Yang setiap hari sholat aja, ketika dia sombong, ya kan? Mereka sombong, dilebokne ning neraka, Pak. Apalagi yang ora tahu sholat, keningnya ora tahu sujud, ya kan, ya, Pak ya. Dan sombong meneh ya, wal iyadzubillah. Jadi sebagai pelipur lara dan sebagai semangat. Jadi pada Ramadan kali ini, gelombang penghafal Al-Quran lain sebagainya, marilah kita sambangi dengan penuh keimanan ya. Jadi begitu ya untuk nuzul Quran kali ini ya. Mungkin untuk yang terakhir ada pertanyaan Pak ya terkait tentang nuzul Quran, tentang lain sebagainya, monggo ya kan. Ada yang bertanya Pak, Bu? Jika tidak ada ya, saya akhiri bahwasannya dalam beragama ya kan Pak, dalam beragama kita dituntut untuk apa? Asam wa ta'ah. Kadang-kadang Pak, jangan sampai ini, kadang setan nyelusupnya apa? Kita beragama rasional. Lha iki opo ki ora maksud iki dan lain sebagainya ya kan. Jangan sampai seperti itu Pak. Syariat ya kan Pak ya. Jadi syariat iki ibaratkan topi. Ya niki ya. Nah, ibarat syariat niki kepala, ngapunten ya, kepala ya. Kepala niki ya kan ikuti topi, mau topi ikuti kepala, Pak. Napa? Pripun mau di kepala ngikuti topi, tapi ngikuti kepala. Topi ngikutin kepala. Jadi jangan sampai ya kan ya Pak ya, kita ini mengotak-atik syariatnya Allah ya kan. Al-Qur'an ini diantaranya ada cerita tentang hukum ya kan, otak-atik sesuai dengan keinginan kita ya kan. Tapi wis entah kuwi apa namanya kuwi apa, karena apa ya, pengetahuan manusia itu ya Allah sak kukune ireng ya kan, sak kukune ireng kuwi. Lah kok pangote-ngote ilmunya Allah yang seluas langit dan bumi, ya lucu ya Pak. Jadi kita yang mengikuti syariat, bukanlah syariat harus mengikuti hawa nafsu kita. Insya Allah ketika kita sudah bisa seperti itu, maka Allah akan meridhoi kita ya. Semoga yang jamaah di sini mendapatkan karomah ya kan, sebagai ahlul Quran ya kan. Habis itu nanti kita dipertemukan sama Allah di surganya kelak ya. Wal akhir minkum, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.